warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cawekan. Kali ini kita ada di segmen religi. Kenapa kali ini saya mengangkat segmen religi? Baru-baru di belakang hari ada kejadian yang sangat miris ya di Lampung. Terjadi penusukan seorang Habib yang kita kenal sebagai nama Syekh Ali Jaber. Nah, untuk kita bicara sedikit mengulas tentang apa yang terjadi di Lampung khususnya untuk para ulama, sudah hadir di studio kita anggota grup dari Dai dan Jamaah Masjid Indonesia. Ya, Dai dan Jamaah Masjid Indonesia. Dai Jamaah Masjid Indonesia ini sudah menyebar di seluruh Indonesia. Oke. Apa kabar Bang Muniono? Syukur alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih waktunya. Iya, udah. Tim Cawekan. Iya. Udah lama ya kita nggak jumpa ya. Ya betul, ini makanya kangen juga ya dengan kru Cawekan. Lampung terjadi penusukan terhadap ulama. Bagaimana nih menurut pandangan dari Bang Budiono? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami khususnya sebagai warga Lampung dan bagian dari umat Islam dari organisasi Damai, Dai dan Jamaah Masjid Indonesia, jujur kami merasa sangat prihatin, sedih mengingat ini di Bandar Lampung, jadi image-nya sangat tidak baik. Apalagi ini menimpa dari ulama karismatik yang masih berdarah habaib atau berdarah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Ya tentunya ini menjadi keprihatinan kita semua. Namun kami tidak ingin masuk ke ranah politik ataukah ranah proses penegakan hukum. Biarlah aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan jajarannya, untuk mengusut tuntas kasus ini secara profesional, netral dan independen, untuk mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual di balik kasus penusukan oleh ulama ini. Mungkin bisa Bang Budiono ceritakan sedikit siapa Syekh Ali Jaber ini? Oh ya, Syekh Ali Jaber ini kita ketahui sebagai dai, ulama karismatik, kelahiran Madinah, hafiz Quran, dan dia cukup menaruh interest kepada umat Islam khususnya di Indonesia, sehingga rasa nasionalisme beliau cukup tinggi, sehingga beliau memutuskan untuk menjadi WNI, warga negara Indonesia, demi totalitas untuk berdakwah di Nusantara ini. Jadi Bang Budiono, kira-kira kenapa, ya kita nggak ke politik sih, tapi mungkin bisa kita analisa ada apa sebenarnya. Mungkin ini bisa saja terjadi di luar Lampung gitu. Ini sebenarnya ada apa? Ya, artinya, mengapa begitu berani sekali gitu kan? Nah, inilah yang perlu diusut tuntas oleh aparat penegak hukum kita. Apalagi juga memang ini kebetulan kita tidak mau berusaha menghubung-hubungkan dengan kejadian peristiwa ataupun dengan organisasi manapun. Namun perlu diingat kejadian ini hampir berempetan juga dengan kejadian-kejadian lain yang di Indonesia. Nah, ini kebetulan memang kejadiannya juga di bulan September. Di bulan September ini mengingatkan kita dengan sejarah kelam G30S PKI. Namun apakah ada korelasi atau tidaknya, itu kewenangan aparat
penegak hukum untuk mengusut tuntas kejadian ini supaya ini terang benderang, supaya ini tidak menjadi presiden buruk, khususnya di Lampung ini sebetulnya adalah provinsi yang damai, terbukti dengan 90%-nya adalah pendatang. Ini cukup hidup damai selama ini. Nah, ini karena nilai setitik ini kesannya Lampung ini seram. Sesungguhnya adalah daerah yang damai. Iya, memang damai, cinta damai. Apalagi kita punya falsafah sendiri bagaimana kita menerima tamu, betul, bagaimana kita beretika, sopan santun dan sebagainya, itu sudah ada semua. Jadi hal yang sangat tidak masuk akal menurut saya, tiba-tiba seseorang menusuk seorang ulama yang sangat terhormat lah ya, di tengah keramaian banyak orang itu. Kalau ya mungkin saja saya tidak bisa bicara itu ada apa ya. Oh ya Mbak Novel, ini kebetulan kehadiran Syekh Ali Jaber di Masjid Falahuddin kemarin di daerah Tamin, Bandar Lampung, itu dalam rangka menghadiri wisuda para santri Hafiz Quran. Artinya beliau ini sangat interest, khususnya para Hafiz yang saat ini seperti fastabilul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan di seluruh daerah menjadi para hafizah Quran. Nah, ini sangat beliau memberikan harapan besar dari para hafiz Quran ini suatu saat akan menjadi pemimpin NKRI. Beliau ini sangat nasionalis. Beliau dalam satu tausiahnya menyampaikan tidak pernah lelah untuk berharap bahwa di suatu saat di Indonesia ini akan lahir pemimpin dari para hafiz atau hafizah Quran ini, sehingga apa? Sehingga di negeri ini akan tercipta kedamaian, dan janjinya jelas, janji Allah jelas, bagi orang yang bertakwa akan dibukakan keberkahan dari langit dan bumi untuk negeri ini. Nah, beliau mencontohkan bagaimana negara Turki yang pernah dipimpin oleh Kesultanan Turki Utsmani, kemudian beralih kepimpinan ke diktator yang sekuler. Di situ Islam diperangi, namun pada akhirnya saat ini di Turki lahir pemimpin dari hafiz Quran yang mengembalikan lagi kejayaan Islam di sana. Bang Budiana, mungkin bagi sebagian orang juga belum tahu Syekh Ali Jaber ini kan sebagai Habib ya. Yeah. Mungkin apa sih Habib itu sebenarnya? Habib ini yang memiliki garis keturunan darah dari Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita dalam hal ini tidak bermaksud untuk mengkultuskan ulama, tidak juga bermaksud mengkultuskan para habib, namun kita mesti mengetahui bagaimana adab menghormati mereka. Karena apa? Karena jelas ulama itu al-ulama'u warasatul anbiya, artinya ulama itu penerus dari risalah dari Nabi Muhammad untuk menjadi pencerah umat. Apalagi seorang habib ini memiliki darah keturunan Rasul. Tentu kita sebagai umat Islam dalam setiap mengamalkan sholat 5 waktu, khususnya dalam duduk tasahud, di situ ada kita memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad, dan tidak cukup kepada pribadi Nabi Muhammad aja, melainkan juga kepada keluarga Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Artinya apa? Ya ini ketika kita ibaratkan kita sendiri, ketika ada anggota keluarga kita, misalnya anak kita atau keturunan kita disakiti oleh seseorang, tentunya kita sendiri pun ikut merasa sakit. Dengan kata lain, ketika kita menyakiti keturunan dari Rasulullah, itu sama aja
juga berarti kita menyakiti Rasulullah. Apalagi Rasulullah begitu cintanya kepada umat ini. Iya. Secara awam dan logikanya saja, sesama manusia, sesama masyarakat itu harus saling menghormati, betul, harus saling tolong menolong, gitu kan. Betul. Apalagi sesama ulama, apalagi kita ya bukan hanya Habib, ulama pun betul. tanpa dia bergelar Habib pun kita harus betul. junjung dan hormati gitu loh. Kira-kira kalau saya melihat perawakan dari penusuk, ya kan? Penusuk ini masih muda, ya kan, sangat muda, dan melihat tampangnya juga bukan yang tampang bengis atau tampang kayak ya kasar gitu ya, kayak lucu, lugu kayaknya, masih imut lah ya. Apakah menurut Bang Budiono ini, kan dari tadi disampaikan tadi, apakah ada aktor intelektualnya? Karena memang apakah memang si penusuk ini terlihat ada sisi ketidaksukaan secara personal dia, ya kan? Atau ada doktrin, atau seperti apa ini, Bang Ya, Budiono? inilah yang jelas, memang ini menjadi PR besar, menjadi pekerjaan. Karena kita juga nggak bisa menuduh Betul. akhirnya menjadi fitnah, ya kan? Karena itulah di sini diperlukan untuk tim pencari fakta untuk menggali ke sana, aparat penegak hukum dan elemen masyarakat yang lain untuk menggali data dan fakta yang sebenarnya, untuk menggali benang merahnya, adakah kemungkinan aktor intelektual di belakangnya. Yang jelas memang kalau memang karena faktor murni pribadi, tentunya kita, nah ini Syekh Ali Jaber ini luar biasa. Walaupun diperlakukan seperti itu, beliau ini sudah secara resmi, secara pribadi memaafkan pelaku penikaman. Ini menunjukkan kemuliaan hati beliau. Tentunya kita sebagai umat Islam, di luar dari proses hukum tetap berjalan, kita harapkan sebagaimana mestinya. Namun secara pribadi kita harapkan semoga pelaku khususnya maupun mungkin ada yang di belakangnya supaya mendapat hidayah, kembali ke jalan yang lurus. Tentunya ya berusaha bagaimana menjadi umat muslim yang sebenarnya, karena prinsipnya adalah Islam ini agama yang damai, rahmatan lil alamin. Artinya rahmatan alamin, bahwa Islam ini rahmah menjadi seluruh alam. Jelas dalilnya, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta. Artinya apa? Ketika di perjalanannya ada oknum yang misalnya di luar rahmah, di luar kasih sayang, ya berarti dia sudah menyimpang dari Islam itu sendiri. Jelas garis merahnya jelas. Isu yang berkembang sebelumnya dia dikatakan gila, dikatakan gila, walaupun akhirnya dia menjadi tersangka. Karena kalau gila kan nggak bisa jadi tersangka ya, tapi ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Betul. Tapi sebelumnya dikatakan gila. Nah, bagi saya sih memang hanya manusia yang tidak waras yang melakukan seperti itu. Tapi tanda kutip bukan gila dalam arti hilang kesadaran jiwanya ya. Nah, percaya Bang kalau yang menusuk ini? Ya, tentu mungkin memang klasifikasi dari orang gila itu kan memang, atau gangguan mental itu memang tingkatannya berbagai macam. Namun itu ada kewenangannya psikiater atau dokter ahli jiwa yang menanganinya. Cuman ini memang fenomena ini yang juga menjadi isu perdebatan secara nasional. Nah, kenapa ketika sesungguhnya pertanyaan ini wajar. Kenapa ketika kasus-kasus kejadian yang menimpa para kiai atau alim ulama begitu mudahnya kesimpulan awal stempelnya gila, dikatakan gila. Iya. Nah, itu yang menjadi pekerjaan besar bagi aparat penegak hukum untuk benar-benar dituntut untuk bekerja profesional di jalur yang benar,
netral dan independen untuk menegakkan keadilan yang sebagaimana mestinya, sehingga jangan sampai adanya ketimpangan-ketimpangan ini melukai atau mencederai hati umat Islam. Walaupun ini tidak kita berusaha untuk selalu berhusnuzon, bersangka baik, kita percaya kepada aparat penegak hukum kita untuk bekerja mengusut tuntas kasus ini, sehingga semuanya menjadi terang benderang tanpa ada fitnah. Mungkin Bang Budiono sebagai anggota grup damai bisa memberikan himbauan pada masyarakat Lampung, masyarakat Indonesia dan seluruh umat yang ada di dunia ini, bagaimana kita bisa menghormati ulama. Oh ya, sebetulnya tradisi kearifan lokal masyarakat kita, apalagi Lampung, itu sangat menjunjung tinggi faktor etika dan moral, apalagi kepada tamu maupun pendatang. Hanya saja ini memang dicederai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, mudah-mudahan ini aparat penegak hukum bisa segera masuk dan menyelesaikan kasus ini secara terang benderang, sehingga tercipta kembali kedamaian. Dan ini juga menjadi pembelajaran kita semua, khususnya pasca kejadian ini masjid-masjid khususnya di Lampung itu merapatkan barisan dan mereka bahkan saat ini menggelar pelatihan untuk keamanan diri, terutama kepada para ustadz, para kiai maupun ulama yang saat ini berdakwah. Jadi pelatihan ini profesional, baik dalam rangka langkah-langkah taktis pengamanan diri kepada para ustadz dan ulama, baik kemampuan bela diri maupun ilmu kebatinan. Dan ini bersertifikat. Nah, ini artinya secara SOP tentunya kegiatan-kegiatan dakwah ini mesti sesuai protokol. Artinya saat ini tidak acara-acara yang berpotensi ramai. Nah, ini tentunya para wajib melalui pintu metal detektor misalnya. Dan saat ini para ustadz dan ulama yang berceramah itu nanti akan didampingi oleh para remaja Islam, kader-kader masjid yang telah bersertifikat tentang kepelatihan ini. Dan dari depan, belakang, samping, kanan, kiri mereka lengkap ini. Ya, semacam bodyguard lah. Dan ini dalam rangka safety, dalam rangka jangan sampai ada kejadian musibah seperti ini lagi. Ya, artinya sudah dibentuk satgas ya, seperti satuan tugas. Oh ya, jadi ini ada instruktur kepelatihannya dan resmi bersertifikat. Nah, ini kita harapkan artinya SOP protokol keamanan dalam suatu acara wajib dilalui. Iya, karena memang kemarin itu plong banget ya. Plong banget ya. Terus katanya nggak ada jeda, nggak sampai ya, kita nggak tahu sampai bakal seperti itu. Bang Budiono, terima kasih sudah hadir di studio Jawa Ekam untuk kesekian kalinya. Jangan pernah kapok kalau misalnya diundang lagi. Terima kasih sekali dengan Jawa Ekam ini, sangat interest tentang kemaslahatan Lampung ini. Iya, amin. Semoga apa yang kita lakukan, semua yang masyarakat lakukan termasuk Jawa Ekam ini bisa menjadi berkah.